Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menentukan KPK dan FEB menggunakan aplikasi Algebrator. Baik, sebelum itu bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe dan klik lonceng untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini. Baik, langsung saja saya akan berikan sebuah contoh, kemudian nanti kita akan mencoba dengan bentuk aljabar yang lain menggunakan aplikasi Algebrator. Pada contoh yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar berikut. Yang A adalah 12 PQ dan 8 PQ kuadrat. Untuk menemukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar berikut, yang pertama dari 12 PQ dan 8 PQ pangkat 2, tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari 12 dan 8 dengan menggunakan pohon faktor. Di sini dengan cara yaitu 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga 12 dapat ditulis 2 kali 2 kali 3. Di sini ditulis seperti ini. Kemudian tuliskan kembali variabel PQ-nya. Kemudian 2 pangkat 2 kali 2 kali 3 ditulis dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 3 kali 3 PQ. Selanjutnya untuk 8 kita gunakan pohon faktor dengan cara dibagi 2 adalah 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga 8 dapat ditulis 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita lanjutkan kembali tulisan PQ pangkat 2. Sehingga 2 kali 2 kali 2 tulislah dalam bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 3. Sehingga bagaimana cara menemukan KPK-nya? Yang pertama adalah dari 12 2 pangkat 2 kali 3 PQ dan 2 pangkat 3 PQ pangkat 2. Carilah untuk bilangan yang berpangkat di sini dengan bilangan pokok yang sama. Carilah pangkat yang paling besar yaitu 2 pangkat 3. Kita tulis di sini. Kemudian kalikan dengan yang tidak ada atau tidak sama yaitu 3. Sehingga diperoleh hasil perhitungannya 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga KPK-nya adalah 24 untuk bilangannya. Kemudian untuk variabel PQ dan PQ pangkat 2, P kita ambil pangkat yang terbesar. Jika pangkatnya sama, kita ambil salah satu saja yaitu P. Setelah itu baru Q dengan Q pangkat 2 kita ambil Q yang berpangkat lebih besar dari Q yang di atas. Kita tulis Q pangkat 2. Sehingga untuk KPK yaitu diperoleh 24 PQ pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah untuk FPB yaitu kita lihat bilangan pokok yang sama yaitu pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 2. Sedangkan 3 di sini tidak ada faktor yang sama sehingga tidak perlu dituliskan. Kemudian P di sini ambil juga pangkat terbesar karena sama, kita ambil P-nya 1 kali. Kemudian Q dan Q pangkat 2 kita ambil Q. Sehingga disederhanakan FPB-nya menjadi 2 kali 2 adalah 4. Kemudian ditulislah menjadi 4 PQ. Itu adalah kita gunakan dengan cara biasa. Dengan bantuan Algebrator, saya telah membuka sebuah aplikasi di sini. Yaitu kita tuliskan kembali tadi 12. Kita tulis kembali 12 PQ, kita ketikkan di sini. Kemudian kita enter yaitu berikutnya adalah 8 PQ pangkat 2, 8 PQ, kemudian pangkat 2. PQ pangkat 2. Nah, untuk menggunakan Algebrator ini, langkah pertama setelah menuliskan dua buah bentuk aljabarnya, langsung ketik solve step. Ini artinya untuk menunjukkan langkah demi langkah. Langsung klik saja solve step. Sebelum oke, perhatikan di sini ada sebuah pertanyaan untuk menseleksi apakah mencari KPK atau FPB. Untuk KPK kita pilih aktifkan LCM. Ini adalah kepanjangan dari low common multiple. Sedangkan nanti kalau mencari FPB kita klik adalah GCF, Great Common Factor. Karena kita mencari KPK, kita klik LCM, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan dituliskan dalam bentuk 12 ditulis 2 pangkat 2 kali 3, kemudian PQ-nya ditulis kembali.
Sedangkan 8 ditulis 2 pangkat 3 PQ pangkat 2. Kita lanjutkan dengan full step. Di sini tanda kurung telah dibuang. Disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 PQ, 2 pangkat 3 PQ. Sehingga untuk KPK kita lanjutkan lagi dengan full step. Di sini akan dituliskan 2 pangkat 3 kali 3 kali P kali Q pangkat 2. Sehingga hasil terakhir KPK dari dua bentuk aljabar tersebut adalah 8 kali 3 adalah 24 PQ pangkat 2. Di sini langkahnya demi langkah karena aktifan pada visible kita memilih pada all show every step. Jika untuk jawaban langsung kita klik non atau show only answer hanya menunjukkan jawaban langsung, kita klik yes saja. Maka kalau kita klik solve step dengan kata LCM kita akan menemukan jawaban akhir. Baik, saya kembali ke posisi pengaturan all show every step untuk menemukan yaitu FVB sekarang. Baik, kita lanjutkan untuk menemukan FVB, langsung saja klik solve first step. Kemudian kita pilih GCF, yaitu Great Common Factor atau FVB. Kita langsung oke. Sini akan dituliskan langkah demi langkah dengan faktorisasi seperti sebelum menemukan KPK sebelumnya. Setelah itu kita langsung solve first step. Kemudian kita lihat dari dua buah pemfaktoran ini akan dipilih faktor yaitu yang 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 langsung terpilih 2 pangkat 2 sehingga 3 tidak terpilih. Sehingga hasil terakhir bentuk sederhananya adalah 4 PQ. Itulah cara menemukan KPK dan FVB dengan algebrator. Baik, saya akan tunjukkan kembali sekarang untuk contoh yang kedua. Kita langsung new. Sini tadi sudah saya tuliskan mencari KPK dan FVB dari 45X pangkat 5 Y pangkat 2. Kita ketik di sini 45X pangkat 5 Y pangkat 2. Kita enter ya. Selanjutnya kita enter untuk menuliskan bentuk aljabar yang kedua dari soal ini yaitu 50X 50 X pangkat 4 kemudian Y pangkat 3 pangkat 3. Langsung saja dengan menggunakan algebrator ini setelah kita ketikkan pada baris pertama bentuk 1, kemudian yang kedua bentuk kedua. Jika nanti ada 3 bentuk aljabar, kita enter di bagian yang paling bawah dan seterusnya. Baik, langsung saja bagaimana hasil KPK dan FVB dengan menggunakan algebrator. Kita cari KPK dulu dengan cara klik solve first step seperti contoh sebelumnya. Kita klik LCM untuk mencari KPK. Kita lihat bentuk sederhananya, kita klik OK. 45 dapat ditulis menjadi 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian variabelnya ditulis kembali, sedangkan 50 ditulis 2 kali 5 pangkat 2. Setelah itu kita lihat untuk KPK-nya, kita akan terlihat di sini adalah kita ambil yaitu 3 pangkat 2, ya kemudian 5 pangkat 2, kemudian dicari yang 2 lagi, kemudian untuk variabelnya diambil X yang berpangkat terbesar yaitu X pangkat 5, sedangkan Y-nya diambil Y pangkat 3 yang terbesar. Setelah itu dihitung menjadi 3 pangkat 2 adalah 9, 5 pangkat 2 adalah 25, kemudian yang 2 tetap. Kemudian setelah itu disederhanakan kembali dengan cara 9 kali 25 kita pindah posisi untuk bilangan 2 karena ini bersifat komutatif. Kita lanjut solve first step lagi, maka akan terhitung 9 kali 25 kali 2 adalah 450 X pangkat 5 Y pangkat 3. Inilah KPK dari bentuk 2 aljabar di sini. Baik, kita lanjutkan untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesarnya. Kita langsung pada pengaturan, kita kembali ke show answer dulu. Kemudian kita kembali ke all show every step untuk menunjukkan langkah-langkah yang lebih detail. Kita klik, langsung saja solve first step, kemudian kita klik GCF, kemudian OK. Kita akan dituliskan kembali yaitu 45 ditulis 3 pangkat 2 kali 5,
sedangkan variabelnya ditulis kembali di sini. 50 ditulis dalam bentuk faktorisasi primanya 2 kali 5 pangkat 2 X pangkat 4 Y pangkat 3. Langsung lanjutkan dengan klik solve step. Di sini akan terlihat untuk mencari FPB adalah mencari bilangan pokok yang sama, yaitu di sini adalah 5, pangkat 2 dan 5, maka kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 5. Sedangkan 2 dan 3 pangkat 2 tidak digunakan karena tidak ada hubungan di sini. Setelah itu baru untuk variabel X-nya diambil X pangkat terkecil. Sedangkan Y-nya pangkat terkecilnya Y pangkat 2. Maka FPB dari 45 X pangkat 5 Y pangkat 2 dan 50 X pangkat 4 Y pangkat 3 diperoleh 5 X pangkat 4 Y pangkat 2. Untuk itu bisa juga kita mencoba yang terakhir, yaitu contoh ketiga. Contoh yang lainnya nanti bisa dicoba. Misalkan kita punya 20 ABC pangkat 2. Kita cari sekarang untuk tiga bentuk aljabar. 15 AC misalkan. Kemudian sini kita ketik lagi 45 BC pangkat 3. Dengan cara yang mudah, dengan algebrator ini kita langsung saja klik solve step untuk mencari KPK. Posisinya seperti ini, kita klik OK. Maka ketiga bentuk aljabar akan diuraikan dalam bentuk faktorisasi prima untuk ketiga bilangannya. 20 ditulis 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian 15 ditulis 3 kali 5. 45 ditulis 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian kan variabelnya dituliskan kembali. Setelah itu kita klik langsung solve step. Maka di sini tanda kurungnya dibuang terlebih dahulu. Kita klik langsung solve step kembali. Maka dari tiga bentuk aljabar yang diuraikan ini, yaitu kita ambil KPK-nya dengan cara pilih di sini bilangan 2 pangkat 2. Karena tidak ada 2 lagi di sini, kita ambil 2 langsung pangkat 2. Kemudian 3 dan 3 pangkat 2 ambil pangkat terbesarnya, yaitu 3 pangkat 2. 5 dan 5 di sini juga ada 5, kita ambil salah satu adalah 5. Sedangkan variabelnya adalah ada A di sini tidak ada BC, tetap kita ambil A. Sedangkan B sama B di sini tetap B, sedangkan C di sini ada C pangkat 2, ada C dan C pangkat 3, diambil C yang berpangkat dari paling besar. Sehingga bentuk sederhananya adalah ditulis 2 pangkat 2 adalah 4 kali 5, kemudian bilangan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Setelah itu kita kalikan 4 kali 5 kali 9, maka akan diperoleh di sini nanti hasil akhirnya adalah 180 ABC pangkat 3. Itulah KPK dari tiga bentuk aljabar ini. Untuk mengetahui FPB sekarang kita kembali ke visible, kita kembali ke kembali agar tidak mengetik kembali. Kemudian kita kembali ke all show every step. Baik, kita lanjutkan sekarang GCF, yaitu mencari FPB atau Great Common Factor. Oke, seperti sebelumnya akan dituliskan dalam bentuk faktorisasi prima. Ketiga bentuk aljabar ini kita lanjutkan saja. Kita klik saja langsung di sini. Maka akan terlihat FPB-nya adalah diambil bilangan yang sama dari ketiga bentuk aljabar, yaitu di sini adalah 5. Kemudian 3 pangkat 2 dan 3 tidak digunakan karena bukan faktor. Sehingga untuk variabelnya kita ambil juga variabel yang sama. Di sini A sehingga A di sini ada A tidak digunakan. B di sini tidak ada B, di sini B ada, berarti juga tidak digunakan. Tapi C di sini ada ketiga-tiganya, ambillah C yang berpangkat paling kecil, yaitu C. Sehingga FPB atau faktor persekutuan terbesar dari tiga bentuk aljabar ini adalah 5C. Demikianlah video tutorial untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan algebrator. Jumpa lagi nanti pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk berbagi agar semua siswa kita dapat belajar dengan baik dan mudah. Karena dengan algebrator belajar kita semakin mudah, terbantu, dan orang tua juga dapat mengikuti materi-materi ini dengan diulang. Semoga bermanfaat video tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.